Saat lagi asik-asiknya main lempar tangkap bareng si Heli, tiba-tiba matamu mendeteksi benda jatuh dari langit. Sinarnya berkilauan dan ekor panjangnya menyertai di belakang. Lama-lama, lajunya makin ngebut dan tentunya makin mendekatimu. Kamu langsung refleks menggendong Heli untuk mengajaknya masuk. Tapi emang dasar bandel, ia malah meronta sambil menggeram. Saat matamu kembali tertuju ke langit, UFO yang bersinar itu terus melesat ke arahmu. Bentuknya makin terlihat mirip bola. Waduh, gawat nih. Kamu langsung berlarian di halaman belakang rumahmu untuk menangkap si Heli. Tapi anabulmu malah ngira kamu lagi mengajaknya bermain-main. Ia malah makin menjadi-jadi dan terus berlari menjauhimu. Kamu mulai nyoba berbagai trik untuk membuat si Heli masuk rumah. Dan kebetulan juga momennya sangat pas. Objek itu memancarkan cahaya super terang yang menyilaukan. Lalu tiba-tiba, duar! Seakan-akan matahari telah hancur menjadi serpihan, lalu sebagiannya jatuh ke halaman belakangmu. Kamu pun langsung ngumpet di balik sofa sambil mengintip keluar. Sesaat kemudian, tetanggamu datang untuk ngecek keadaanmu. Tapi saat membuka pintu, kamu malah disambut oleh todongan kamera. Setelah mengatur emosi, kamu menuju ke halaman belakang yang sudah dikerumuni banyak orang. Langkahmu tertuju ke objek itu dan tubuhmu langsung bisa merasakan hawa hangatnya. Benda mirip batu sebesar satu kepalan tangan tergeletak di atas tanah, meninggalkan bekas kawah mini di sekitarnya. Kamu pun mulai mengamati objek langit ini dari angle yang paling pas. Menurut buku yang kamu baca, kita nggak boleh megang meteorit yang mendarat di belakang rumah kita. Karena nggak bisa nemu sarung tangan, kamu cuma pakai potongan aluminium foil untuk memegang batu tadi. Saat kamu kembali keluar, ada emas-emas yang sudah memegangnya sambil berselfie ria. Kamu langsung merenggut batu itu dari si tamu tadi undang, lalu memasukkannya ke wadah ziplock agar terlindung dari udara lembab dan masalah lain yang bisa merusaknya. Itu pun masih kamu tambah lagi dengan membungkusnya pakai aluminium foil. Meteorit besar yang jatuh dari langit nggak akan bisa kita sentuh karena suhunya sangat panas. Yang sekecil ini sih sudah pasti dingin duluan sebelum jatuh ke tanah. Jangan pegang meteorit dengan tangan kosong karena minyak dan mikrob di kulitmu bisa merusak permukaannya. Pokoknya jangan main-main lah dengan objek apapun yang jatuh dari luar angkasa. Kamu pun langsung mengamankan batu itu dan meminta mereka untuk membubarkan diri. Saudara-saudara, maaf nih, saya masih pengen rebahan santuy. Tolong dong bubar dari sini. Ya, penonton kecewa deh. Setelah kamu hubungi, pihak agensi luar angkasa langsung datang ke rumahmu. Beberapa hari kemudian, badai besar menerjang kotamu dan menumbangkan papan iklan di sisi jalan. Tak lama kemudian, listrik di tempatmu padam. Bagus. Tapi setelah badainya reda, kamu langsung mengambil kotak perkakasmu untuk memperbaiki listrik yang rusak. Weekendmu pasti hektik banget ya. Langkahmu menuju gudang seketika terhenti saat genangan besar ada di hadapanmu. Gampang. Lewat samping sini juga beres. Tapi suara kecil di benakmu terus mengomporimu. Mau kemana tuh? Beresin ini dulu dong. Kamu langsung meletakkan kotak perkakasmu dan berganti kostum bersih-bersih. Genangan air seperti ini sangat disukai nyamuk dan hama lain sebagai tempat untuk berkembang biak. Memangnya kamu mau hidup bareng hewan pengisap darah yang berisiknya minta ampun? Aku sih ogah kalau harus keseringan begadang dan terserang gatal-gatal karena makhluk durjana ini. Apalagi kalau kamu punya hewan peliharaan yang bisa bergerak bebas. Bisa aja kan anabulmu nyemplung ke air yang tercemar? Dan lebih parahnya lagi, genangan ini berada di dekat kotak listrik yang berpotensi menimbulkan bencana. Akhirnya kamu bisa mengeringkan genangan itu dan bikin halamanmu kembali cantik. Masalah listrik juga sudah teratasi. Asik, udah bisa nyantai bareng si Heli deh. Kamu sedang menikmati burger lezat di halaman belakang. Setelah puas dengan beberapa gigitan, kamu mulai meraih kentang gorengmu. Tapi kok ada yang aneh ya? Waduh, ada tawon besar yang lagi hinggap di makananmu tuh. Saking paniknya, kamu langsung bangkit, melempar burger, lalu lari tunggang langgang ke dalam rumah. Tak lupa mengunci pintu dan menggendong si Heli lagi. Reaksimu memang agak lebay sih, tapi mau gimana lagi kan? Nah, saat memasuki dapur, kamu melihat kawanan tawon sudah mengerubungi daging panggang hangat yang tadi kamu taruh di atas meja. Kian lama, jumlahnya makin banyak. Kamu pun keluar rumah untuk mencari sumbernya. Matamu mulai menatap sekeliling dengan penuh curiga. Ada tawon yang terus-terusan terbang dari tempat pemanggang daging menuju atap rumah. Satu tawon kembali ke atap, kemudian 2 tawon keluar dari situ. Pantesan, ternyata ada sarang tawon. Setelah mengambil tangga, kamu langsung memanjatnya untuk ngecek sarang itu dari dekat.
Untung aja ya, sarangnya ada di luar rumah. Gak jarang juga loh, tawon bikin sarang di dalam rumah. Misalnya di belakang lemari atau di rak dapur. Si Heli berlarian keluar lagi tuh, lalu nyomot daging yang jatuh. Akibatnya, tawon di situ mulai terintimidasi, lalu terbang mengitari anjingmu untuk menghalaunya. Tapi untungnya, kamu segera menolong Heli dengan menggendongnya dan membawanya masuk. Biasanya, tawon gak akan menyengat kita kalau memang gak terintimidasi. Gak seperti lebah madu, tawon bisa menggunakan sengatnya sampai berkali-kali. Tapi hewan ini juga membantu kita mengendalikan populasi serangga lain loh. Selain itu, tawon sangat jarang dimangsa oleh hewan lain. Makanya, para petani membebaskan sejumlah tawon untuk menjaga lahan mereka. Kawanan tawon ini sudah berhasil menguasai pemanggangmu, plus bikin kamu takut keluar rumah. Teman-temannya semakin banyak berterbangan ke situ untuk ikut berpesta pora. Yah, Heli jadi ngambek tuh gara-gara kejadian hari ini. Oke, sebaiknya hubungi instansi pengendali hama, biar mereka bisa mindahin sarang tawon itu ke tempat lain. Jangan coba-coba mindahin sendiri loh ya, terlalu riskan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian kamu masih bisa masak daging lain tanpa perlu diusik tawon, tapi nyamuknya masih ada di situ. Keesokan harinya, kamu nyantui lagi di halaman sambil bermain-main dengan si Heli. Tapi kali ini anjingmu terusik oleh suara berisik yang bersumber dari balik semak-semak. Karena penasaran, ia langsung menghampiri sumber bunyi tersebut dan mulai menggali. Kamu menyusulnya untuk ngecek. Wah, rupanya ada anak anjing imut tuh. Saking kagumnya, kamu mulai mengamatinya dari dekat. Itu sih bukan anak anjing biasa. Warna bulunya agak jingga dan telinganya runcing. Ternyata kamu baru aja nemu sarang rubah di halaman belakangmu. Atau lebih tepatnya, anjingmu yang tadi nemu. Anak rubahnya pasti kelaparan tuh, perlu segera makan. Nah, sebaiknya tunggu sang induk aja lah yang membawakannya makanan. Di luar negeri, rubah juga sering dijumpai di tengah kota, terutama di area-area yang menjadi habitatnya. Tapi tetap aja sih, kamu kaget saat melihat ada rubah di belakang rumahmu. Total ada 7 anak rubah yang semuanya terlihat sehat. Dari ke-7 anakan ini, ada yang suka bermain, ada juga yang malu-malu dan seneng ngumpet. Sejumlah hewan bisa sangat protektif terhadap anak-anaknya. Jadi sebaiknya jangan ikut campur dulu, oke? Segera bawa anjingmu pergi dari situ, karena induk rubah bisa menganggapnya sebagai ancaman. Dan endingnya bisa sangat berabe. Rubah termasuk hewan pemakan segala dan tentunya akan menggali sampah untuk mencari makan. Sambil membawa si Heli ke dalam rumah, kamu mulai memutar otak untuk mencari cara. 7 rubah imut ini memang kelihatan jinak ya, jadi gampang lah kalau mau dipindahin, tapi umurnya masih sangat muda, jadi lebih gampang terluka. Sedikit tekanan saja bisa loh bikin tubuhnya terluka, belum lagi kutu yang hinggap di tubuhnya. Karena selalu di luar ruangan, anak rubah rentan terhadap segala macam hama jahat. Oke, kamu segera menghubungi pengendali hewan untuk melaporkan sarang rubah ini. Udah, biarin aja mereka yang mengurus masalah ini, oke? Halaman belakangmu unik juga ya. Kamu ngebuka kotak surat kamu dan ngeliat dryer sheet. Itu loh lembaran kain buat mencuci pakaian. Kamu langsung keluarkan aja kan? Salah, dengan membiarkannya di sana, kamu bisa membantu Pak Pos. Jadi gini, kamu ngira cuma anjing yang suka nyari gara-gara sama Pak Pos waktu nganter paket atau surat? Nggak salah sih, lebih dari 5.800 petugas pos di Amerika Serikat diganggu oleh anjing tahun 2020. Tapi ternyata, Pak Pos yang cuma mau nganter surat itu nggak cuma diganggu anjing. Petugas pos sering meninggalkan dryer set di kotak surat buat melindungi diri dari tawon. Emang kedengarannya aneh, tapi orang biasa aja bisa disengat tawon kira-kira 5 kali seumur hidup mereka. Lebih banyak daripada kejadian digigit anjing. Lalu kenapa dryer sheet ini bisa mengusir tawon? Jawabannya gampang. Tawon nggak suka baunya yang terlalu menyengat buat mereka. Jadi mereka mencoba menghindari dryer sheet. Masuk akal sih, karena dryer sheet emang bikin baju kita segar dan wangi. Udah sewajarnya wanginya tajam. Intinya, ini cuma gangguan kecil di hidup tawon. Untunglah karena mereka nggak punya waktu buat khawatir. Rata-rata tawon punya umur yang pendek. Kebanyakan cuma hidup paling lama 22 hari. Tapi ini nggak berlaku buat ratunya. Ratu tawon kadang hidup selama setahun. Tapi bagus sih, selagi yang lain di sini, mereka nggak perlu takut terbang ke tempat yang ada dryer sheet-nya. Lucunya, tawon yang hidupnya singkat ini mungkin lebih mirip petugas pos yang mau mereka hindari daripada ratu yang mereka puja. Soalnya, selama 22 hari mereka hidup, mereka selalu bekerja.
Mereka punya tugas masing-masing yang fokusnya adalah membangun sarang untuk memastikan ratu aman. Di sarang ratu ini ada 2 jenis tawon. Tawon drone yang merupakan tawon jantan dan tawon pekerja yang merupakan tawon betina. Tawon jenis kedua ini rajin banget. Tawon pekerja memulai hidup mereka dengan membantu memberi makan larva. Larva itu adalah serangga yang baru menetas dan belum memiliki wujud tawon dewasa. Tahap kehidupan tawon pekerja ini berlangsung selama 3-4 hari. Setelah itu, mereka mulai meninggalkan sarang buat mengumpulkan air atau ngambil bahan kayu yang dipakai buat bikin sarang. Air yang mereka bawa nantinya dimuntahkan tawon pekerja dan dipakai buat memperbesar pintu masuk. Air itu dicampur bahan yang harus dihilangkan dan membentuk pelet yang dibawa keluar dari sarang. Tawon pekerja nantinya fokus ngebangun sarang sendiri sebelum jadi pengumpul makanan. Tawon dapat tenaga dari nektar atau honeydew dan protein dari serangga atau hewan. Ngomong-ngomong soal sifat tawon pekerja yang nggak mementingkan dirinya ini, mereka bahkan nggak punya enzim di tubuh mereka yang memungkinkan mereka untuk makan sebagian besar makanan yang mereka kumpulkan. Artinya, mayoritas makanan yang mereka bawa pulang diberikan kepada larva tawon tadi. Untungnya, tawon pekerja dapat imbalan untuk kerajinannya. Dari makanan yang larva cerna, mereka dapat zat lembut yang mirip sup. Zat ini mengandung makanan yang dibutuhin tawon pekerja buat terus bekerja. Pertukaran makanan ini disebut trofalaksis. Ini bagian penting dari kontak sosial antara tawon pekerja dan larva. Pada pencarian makanannya, tawon pekerja seringkali pergi sejauh 300 meter dari sarangnya. Tapi penelitian mengungkap mereka melakukan perjalanan sejauh 1 kilometer. Tawon pekerja bahkan saling mengikuti buat sampai ke sumber makanan yang mereka tahu. Selesai bertugas, tawon pekerja kembali ke sarang. Tapi di sarang pun mereka nggak bisa rebahan buat nikmatin masa pensiun. Mereka punya peran terakhir, yaitu menjaga pintu masuk sarang. Nah, terus gimana kehidupan tawon pekerja betina kalau dibandingkan sama tawon drone? Rekan mereka ini sebenarnya agak lamban, padahal ukuran mereka lebih besar. Panjang tubuh tawon drone rata-rata 1,2 cm. Biasanya ukuran tubuh tawon pekerja betina lebih kecil dari itu. Drone punya warna lebih terang dan antena panjang yang terkulai. Tawon drone nggak bisa menyengat. Ratu tawon lebih besar dari 2 jenis tawon tadi dan panjangnya mendekati 2,5 cm. Kenapa tadi aku bilang drone lebih malas? Waktu tawon pekerja ngumpulin kayu, air, atau makanan, drone seringkali diam di sarang, masukin kepalanya ke sel kosong dan cuma kelihatan ekornya. Mungkin itu ada manfaatnya? Enggak juga sih, mereka cuma lagi tidur aja. Kalau mereka lagi nggak tidur, mereka ngebantu membagikan makanan pada larva dengan pergi dari satu sel ke sel lain dan masukin makanan ke mulut mereka yang terbuka. Sebenarnya masih banyak pekerjaan drone sih. Oh iya, berat drone dan pekerja antara 10 dan 19 mg. Ngomong-ngomong, drone juga ngambil dan ngebuang sampah yang ada di dalam sarang. Sarang yang dihuni ratu, drone dan pekerja ini bertahan 3-4 bulan. Sarang ini rusak pada musim dingin waktu ratu baru pergi buat hibernasi. Tawon lain dan sarangnya susah bertahan di kondisi dingin. Begitu juga si ratu baru. Penelitian mengungkap hanya 2 dari 4.500 ratu berhasil melalui masa hibernasi. Penyebabnya bukan hanya karena kondisi cuaca yang dingin. Ratu tawon nyari tempat gelap dan kering buat berhibernasi, kayak di celah dinding di dalam rumah. Mereka menyelipkan antena mereka ke antara kaki mereka dan menggigit permukaan yang ada di depan mereka biar bisa bergantung kuat. Ini bikin mereka sangat rentan diserang serangga lain, kayak laba-laba. Tapi ratu beruntung yang menikmati tidur panjang selama masa hibernasi biasanya bangun di musim semi dan mulai membangun sarang baru. Ratu akan terbang sejauh 75 km cuma buat nyari tempat hangat dan kering. Loteng dan atap seringkali cocok buat tempat sarang. Lalu, ratu akan melahirkan tawon pekerja dan drone dan siklus hidup tawon berlanjut. Kalau kamu ngelihat sarang tawon, sebaiknya nggak usah diganggu. Kamu nggak tahu reaksi apa yang kamu dapat waktu disengat tawon kan? Siapa bilang kamu cuma bakal disengat 1 tawon? Rata-rata sarang tawon bisa menampung 10.000 tawon di puncak musim panas. Serahkan aja sama jasa pengendalian hama ya. Tapi kamu bisa ngelakuin apa sih biar nggak perlu berhadapan sama tawon? Berkat petugas pos tadi, kita jadi tahu manfaat dryer seat. Tapi apa ada yang lain?
Jangan meletakkan makanan sembarangan. Ini hal utama yang mengundang tawon. Entah itu makanan tinggi protein kayak ayam atau makanan manis kayak es krim. Pastikan kamu cuci piring kamu. Tutup makanan sisa kalau mau dimakan lagi dan buang makanan sisa yang enggak akan kamu makan. Tawon emang benci bau dryer sheet, tapi mereka suka banget bau bunga dan buah. Kamu harus perhatikan parfum, lotion, atau produk perawatan rambut kamu juga. Tawon mungkin mengira itu nektar waktu lagi nyari makanan. Kamu nggak perlu pusing mikirin strategi melawan tawon. Cukup perhatikan baju kamu aja. Pakai lengan panjang dan celana panjang. Jangan pakai sendal. Tawon nggak akan tertarik kalau kamu pakai baju merah karena itu satu-satunya warna di pelangi yang nggak bisa mereka lihat. Yang terpenting, aku tahu susah ngelakuin ini. Jadi jangan marah ya. Kamu harus tetap tenang. Penelitian menunjukkan melambaikan tangan, panik, dan heboh waktu ada tawon di dekat kamu meningkatkan risiko disengat. Semoga ini bisa ngebantu kamu melindungi diri waktu ada tawon ya. Sementara itu, terus bantu Pak Pos dan jangan sentuh dryer sheet-nya. Biarkan aja. Kamu pernah lihat teripang di atas hamparan pasir dan mengira itu gumpalan lendir? Ya, makhluk ini mungkin kelihatan lembek dan tidak berdaya. Tapi sebenarnya dia punya beberapa strategi menarik untuk menjaga diri sendiri. Para ahli biologi menemukan senyawa kimia yang digunakan teripang untuk melindungi dirinya dari predator dan bahkan dari racunnya sendiri. Dan tahu nggak, senyawa ini mungkin berguna untuk kesehatan manusia. Saat merasa terancam, teripang mampu mengeluarkan bagian tubuhnya yang seperti benang. Tabung-tabung ini melumpuhkan predator dengan zat lengket dan beracun. Racun tersebut berasal dari beberapa senyawa kimia yang biasa ditemukan pada tanaman. Menariknya, bahan kimia ini jauh lebih jarang ditemukan pada hewan, tapi teripang telah berevolusi untuk bisa memanfaatkannya. Zat-zat ini juga dikenal karena sifat antioksidan dan antiinflamasinya. Zat ini sudah digunakan di banyak industri seperti kosmetik. Tapi menggunakan bahan kimia ini sebagai pertahanan menciptakan masalah besar bagi teripang. Dia bisa aja merusak diri sendiri dengan racunnya itu. Ini berarti sel-selnya sendiri nggak boleh mengandung kolesterol, target yang diikat dan ditembus oleh racun. Sebagai gantinya, teripang mengembangkan dua jenis alternatif kolesterol. Ini adalah strategi pertahanan diri. Kalau bisa menghasilkan zat beracun ini, kamu pun harus bisa mencegah dirimu sendiri sakit. Teripang ternyata cerdik juga ya. Jadi jangan sentuh ya kalau kamu nemu teripang di pantai. Omong-omong tentang hal-hal yang harus kamu hindari di pantai, mari kita beralih ke siput kerucut marmer. Makhluk yang sangat unik dan berbahaya yang bakal bikin kamu pusing. Makhluk satu ini cukup mendunia. Siput ini dapat ditemukan mulai dari ujung selatan India sampai ke Okinawa Jepang dan ke Tenggara sampai ke Kaledonia Baru dan Samoa. Hebat juga dia, dan bukan cuma tempat-tempat ditemukannya aja yang menarik, tapi juga cara berburunya. Siput ini mungkin kecil, tapi dia predator yang ganas. Dia suka memangsa siput lain dan terkadang bahkan dari jenisnya sendiri. Saat lapar, siput ini akan menjulurkan gigi putihnya yang panjang dan menembakkan tombak yang penuh racun ke arah mangsanya. Dan kalau itu nggak berhasil, dia akan menyerang mangsanya berkali-kali hanya untuk memastikan. Tekadnya kuat juga ya. Setelah tombak mencapai sasarannya, mangsa menjadi tidak bisa bergerak dan otot-ototnya mulai mengendur. Dan saat mangsanya tidak berdaya, siput bisa mulai mengunyahnya. Penasaran kamu bisa nemu makhluk menakutkan ini di mana? Dia bisa ditemukan di perairan yang cukup dangkal, biasanya di anjungan terumbu karang atau puncak laguna, serta di pasir di bawah bebatuan atau di antara rumput laut. Jadi, hati-hati ya kalau berenang, sekedar mengingatkan. Sisi terangnya, ternyata racun siput ini sedang dikembangkan sebagai pengobatan potensial untuk rasa sakit. Beberapa bahan kimia yang ditemukan dalam zat ini telah dipelajari dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Siapa sangka predator yang luar biasa ini punya sisi yang lembut juga. Berikutnya, dalam daftar makhluk yang harus kamu hindari adalah ikan kecil yang disebut ikan batu. Kamu mungkin mikir, ini kayak peliharaan lucu, tapi aku kasih tahu ya, ikan ini bukan untuk dipelihara. Faktanya, ini adalah ikan yang paling berbisa di lautan.
Ikan ini ahli dalam menyamar, menyatu dengan lingkungannya di dasar laut yang berbatu atau berlumpur di habitat laut di kawasan Indo-Pasifik. Makhluk ini layaknya ninja di lautan, menunggu dengan sabar sampai mangsanya berenang lewat sebelum menyerang dengan cepat dan menelannya utuh-utuh. Tapi masalahnya, kamu bisa aja berenang di dekat ikan batu ini tanpa menyadari keberadaannya. Iya, aku tahu yang kamu pikirkan. Jangan sampai deh nggak sengaja nginjak ikan batu. Dan ya, aku setuju. Ikan ini punya banyak duri yang melapisi punggungnya. Dan duri-duri itu melepaskan racun saat terinjak. Au! Racunnya bisa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, pembengkakan dan jaringan yang rusak. Liburanmu di pantai bisa jadi mimpi buruk. Tapi jangan khawatir, ikan batu nggak akan menyerangmu. Ikan ini menggunakan duri-durinya untuk bertahan, bukan menyerang. Jadi selama kamu nggak mengganggu atau menginjaknya, kamu akan baik-baik aja. Berhati-hatilah saat melangkah, dan mungkin kamu harus beli sepatu air. Tapi kalau kebetulan kamu tersengat, segera cari bantuan medis. Sebaiknya selalu perhatikan jalanmu. Kibaskan kakimu supaya nggak nginjak ikan secara langsung, dan kenakan sepatu air kalau kamu berada di area yang mungkin menjadi rumah bagi ikan batu. Kamu pernah ketemu lionfish dari dekat? Ikan ini indah sekali ya, dengan warna-warna dan sirip yang terlihat seperti sayap dan aksesoris. Sangat mudah untuk terpesona oleh keanggunannya, tapi jangan tertipu oleh penampilannya yang menakjubkan. Ikan ini nggak bisa diganggu. Faktanya, ini adalah salah satu ikan paling berbahaya di lautan. Kalau tersengat, kamu akan merasakan sakit yang luar biasa, bahkan mungkin reaksi alergi. Lionfish menyuntikkan racun melalui sirip punggung dan sirip perutnya yang setajam jarum. Ikan ini nggak agresif dan nggak akan menyengatmu tiba-tiba, tapi dia akan bertindak untuk membela diri kalau diprovokasi atau ditangkap. Bukan hanya racunnya yang membuatnya berbahaya, dia juga punya gigi-gigi kecil. Namun, alih-alih menggunakannya untuk menggigit predator, ikan ini punya sesuatu yang lebih berbahaya, siripnya. Lionfish menggunakan sirip yang seperti tulang belakang ini untuk menangkal predator, dan sayangnya itu termasuk manusia. Jadi meski kamu mungkin tergoda untuk berenang mendekati ikan ini dan menyapanya, berhati-hatilah dengan duri-durinya yang tajam. Tapi inilah masalahnya, lionfish ini bisa dimakan. Ada yang bilang ikan ini sebenarnya lumayan lezat. Dan karena ikan ini merupakan ancaman bagi ekosistem terumbu karang, konsumsi manusia sangat dianjurkan. Pastikan kamu udah buang duri-durinya yang berbisa ya. Kalau kamu snorkeling atau berenang di dekat karang di Samudra Atlantik atau Pasifik, kamu mungkin akan bertemu dengan ikan-ikan yang menakjubkan ini. Jaga jarak aja sama dia, supaya dia nggak terasa terancam atau terkejut. Jadi dia nggak menyengat kamu untuk mempertahankan diri. Bulu babi juga bisa menimbulkan masalah. Jangan khawatir, makhluk ini tidak akan melompat dari terumbu dan melemparkan duri ke arahmu. Bulu babi sama sekali tidak agresif. Makhluk ini ada di mana-mana, mulai dari pantai berbatu hingga terumbu karang, dan cukup umum ditemukan di hampir semua perairan asin, termasuk di seluruh samudra di dunia. Jadi, gak heran kalau cedera bulu babi juga cukup umum terjadi. Tapi ya, kecelakaan bisa aja terjadi kan? Terutama saat perhatian kita teralihkan oleh penyu kecil yang lucu atau terlalu bersemangat menjelajahi lokasi penyelaman baru. Yuk kita bahas tentang mekanisme pertahanannya. Makhluk kecil ini punya dua cara untuk mempertahankan diri. Duri dan struktur kecil seperti rahang yang dapat menyuntikkan zat menyakitkan. Beberapa spesies punya duri yang panjang dan tajam yang dapat dengan mudah menembus pakaian selam tebal dan menancap jauh di dalam kulitmu. Ya ampun. Tapi tenang, mudah kok menghindari bulu babi. Cobalah untuk tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Waspada terhadap duri yang menonjol di pasir dan tetaplah mengapung. Ini akan membantumu untuk tetap berada setidaknya beberapa meter dari karang yang mungkin menyembunyikan bulu babi di celah-celahnya. Dan kalau di pintu masuk pantai ada banyak bulu babi, pilih aja lokasi penyelaman yang lain, gak masalah. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pertolongan pertama untuk sengatan bulu babi. Merendam area yang tersengat dalam air panas hingga 1,5 jam dapat membantu memecah zat berbahaya dan mengurangi rasa sakit.
Cabut duri dengan hati-hati menggunakan pinset dan amati area tersebut untuk menghilangkan duri-duri yang mengganggu. Kemudian, cuci area yang terluka dengan sabun dan bilas dengan air bersih. Oleskan juga krim topikal kalau kamu punya. Dan tentunya, perhatikan tanda-tanda alergi dan segera hubungi dokter spesialis kalau ada sesuatu yang aneh. Tapi dari sekian banyak bahaya di laut dalam, ada juga cacing api berjenggot, ikan buntal, dan karang api. Jadi, gak perlu terlalu panik sama teman-teman bulu babi kita. Lagi pula dibandingkan dengan makhluk lain, bulu babi cukup jinak kok. Kamu berjalan menyusuri pantai, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda hari ini. Airnya berwarna hijau terang dan hidungmu mencium bau menyengat telur busuk. Haruskah kamu mendekat untuk memeriksa fenomena yang tidak biasa ini? Berhenti sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Yang kamu lihat disebut ledakan populasi alga berbahaya, juga disebut ledakan alga, dan mendekatinya adalah ide yang sangat buruk. Ledakan ini mengandung alga yang dapat menghasilkan gas beracun. Inilah yang membuat tempat wisata yang dulu populer kini sepi dan berbahaya. Kamu bisa datang ke pesisir pantai atau danau, lalu melihat sesuatu yang mirip buih hijau kebiruan mengapung di atas atau tepat di bawah permukaan air. Atau mungkin menyerupai goresan cat hijau terang. Beberapa ledakan yang disebut pasang merah bisa membuat air jadi coklat atau merah. Intinya, begitu kamu melihatnya, segeralah menjauh. Tahan rasa ingin tahumu dan jangan mendekat. Saat alga membusuk, kantong gas hidrogen sulfida beracun terperangkap di bawah keraknya. Jika tanpa sadar menginjak kantong ini, kamu akan membebaskan gasnya dan tanpa sengaja kamu bisa menghirupnya. Ini cukup untuk sebuah akhir cerita yang tragis. Di beberapa pantai, bulldozer menumpuk alga ke truk sampah dan membawanya ke pusat pembuangan khusus. Di sana, rumput laut dikeringkan dan dibuang. Namun terkadang, tempat ini harus tutup sementara. Alga bercampur pasir dan lumpur, berbau sangat menyengat sehingga warga sekitar tak bisa tidur di malam hari karena baunya. Ada 3 jenis alga berbahaya yang dapat berkumpul menjadi ledakan alga berbahaya: cyanobacteria, dinoflagellata, dan diatom. Semuanya terdiri dari bentuk kehidupan terapung sangat kecil yang memanfaatkan sinar matahari untuk membuat makanan. Ledakan alga hijau kebiruan disebabkan oleh cyanobacteria. Mereka menghasilkan racun berbahaya yang merusak jaringan saraf. Kondisinya bisa menjadi sangat buruk sehingga pusat pengolahan air mungkin tidak dapat membuang racunnya. Sehingga warga sekitar disarankan tidak menggunakan air leding. Dinoflagellata dan salah satu spesies diatom adalah penyebab pasang merah. Ini biasa terjadi di teluk laut. Ledakan alga merah terbentuk di air yang hangat, asin, dan kaya nutrisi. Ledakan seperti ini melepaskan sejumlah besar racun yang bervariasi. Di Texas, pasang merah dulunya terjadi sekali dalam 1 dekade. Sekarang terjadi setiap 3 tahun sekali. Di Florida, ledakan alga merah muncul setiap tahun. Diatom panjang dan kurus juga bisa menghasilkan zat beracun yang berbahaya bagi manusia. Berita buruknya, jika kerang-kerangan seperti kerang bambu memakan terlalu banyak plankton ini, mereka juga bisa menjadi beracun. Itu sebabnya memasaknya untuk makan malam bisa menyebabkan bencana. Itu salah satu alasan perairan laut biasanya dipantau. Jika tingkat racunnya menjadi terlalu tinggi, pantai ditutup untuk panen kerang. Ledakan alga berbahaya dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Mereka menyingkirkan oksigen dari air sehingga biota laut menghilang. Namun, keadaan semakin parah ketika mikroba mulai menguraikan alga pada akhir ledakan. Mereka mengonsumsi lebih banyak oksigen dalam prosesnya sehingga tidak ada ikan yang dapat bertahan hidup. Ini membuat area luas di perairan hampir kehilangan semua oksigennya, juga kehilangan tumbuhan atau hewan. Ledakan alga berbahaya muncul di area yang memiliki terlalu banyak nutrisi di dalam air. Biasanya nutrisi ini berasal dari pertanian dan industri lainnya, ditambah lagi angin muson musim dingin menjadi lebih hangat dan membawa lebih banyak kelembapan. Hal ini memungkinkan alga berkumpul dalam ledakan besar, beberapa menjadi sangat besar sehingga pusaran hijau tebalnya dapat dilihat dari luar angkasa. Namun, tidak semua ledakan alga berbahaya. Beberapa di antaranya hanya menambah rasa tidak enak pada air, mengubah warna, atau menghasilkan bau menjijikkan. Sayangnya, kamu tidak dapat membedakan mana yang beracun hanya dari penampilannya.
Alga bukan satu-satunya organisme yang terlihat tidak berbahaya. Berikut adalah makhluk lain di laut yang tidak boleh kamu sentuh. Ubur-ubur irokanji ditemukan di Australia, terlihat kecil dan sangat polos, tapi penampilannya menipu dan si kecil berukuran ibu jari manusia ini sebenarnya mematikan. Karenanya, banyak pantai ditutup selama musim menyengat yang berlangsung dari November hingga Mei. Yang membuat ubur-ubur ini sangat berbahaya adalah ukurannya yang kecil, kamu tidak akan menyadarinya saat berenang. Ups! Gurita cincin biru tidak hanya terlihat tidak berbahaya, tapi juga sangat indah. Tapi jangan biarkan penampilannya ini menipumu. Jangan mengganggu makhluk berukuran 20 cm yang relatif kecil ini. Ia punya cukup bisa untuk melumpuhkan 26 orang dewasa hanya dalam beberapa menit. Dan begitu hewan ini merasa terancam, kamu mungkin bisa menebak yang terjadi selanjutnya. Namun saat tidak diganggu, gurita ini benar-benar jinak. Ubur-ubur kotak yang terkenal, namanya sesuai dengan bentuk tubuhnya, hidup di Samudra Hindia dan Pasifik. Jauhi makhluk dengan tubuh kotak dan tentakel yang menjuntai panjang ini. Meskipun kamu hanya melihat satu tentakel, tanpa bagian badannya yang lain, jangan mendekat atau menyentuhnya. Ubur-ubur kotak dapat tumbuh hingga 3 meter dan masing-masing tentakelnya memiliki sekitar 500.000 tombak berukuran kecil untuk menyuntikkan bisa. Tidak seperti ubur-ubur lainnya, ubur-ubur kotak adalah pemburu. Mereka dapat mengunci gerakmu dengan melilitkan tentakel rampingnya di tubuhmu. Dengan bisanya yang berbahaya, ini bukan pengalaman yang menyenangkan pastinya. Nama bintang laut mahkota duri berasal dari duri berbisa yang menutupi seluruh tubuhnya. Bintang laut terbesar kedua di dunia ini dapat tumbuh hingga 50 cm. Mereka memangsa karang laut dan makannya banyak. Satu bintang laut lapar dapat menghabiskan lebih dari 9 meter persegi karang dalam setahun. Makhluk ini juga cenderung memiliki banyak bayi. Mereka mengeluarkan lebih dari 500 juta telur sekaligus. Sungguh prestasi yang luar biasa. Pari bintik biru yang cukup kecil kebanyakan hidup di Samudra Pasifik bagian barat dan Samudra Hindia yang tropis dekat terumbu karang. Ukurannya tidak lebih dari 35 cm, makhluk ini memiliki pola warna yang mencolok, kuning dengan bintik biru elektrik di tubuhnya dan beberapa garis biru di ekornya. Meskipun hewan ini cantik, perlu diingat juga bahwa ia juga berbahaya. Ia dapat melukaimu dengan duri berbisa di ekornya. Kamu dapat menemukan ikan lepu di Samudra Pasifik Selatan dan Laut Karibia. Terlepas dari apa yang kebanyakan orang pikirkan, ikan ini bisa dimasak. Makhluk ini berbahaya saat hidup, kamu bisa secara tidak sengaja tersengat sirip tajamnya yang berbisa. Jika kamu hobi mengoleksi cangkang hewan, kamu pasti mengenali siput kerucut hanya dengan melihatnya. Panjangnya sekitar 10 cm, siput itu terlihat imut dan polos. Tapi tampilannya ini menipu, terutama jika kamu bertemu dengan spesies tropisnya. Bayangkan menemukan cangkang cantik dan mengambilnya, kamu tidak takut, sarung tangan selamu tampaknya melindungimu dengan sempurna. Tapi siput kerucut memiliki tonjolan kecil seperti jarum yang bisa keluar dari mulutnya yang penuh dengan racun mematikan yang menyerang syaraf. Jarum ini dapat dengan mudah menembus pakaian selamu, tapi yang terburuk adalah bisanya mengandung penghilang nyeri sehingga kamu tidak tahu kamu telah disengat. Bulu babi bunga tercatat dalam rekor dunia Guinness sebagai bulu babi paling berbahaya di bumi. Makhluk ini hidup di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian barat. Meskipun penampilannya membuatmu ingin memasukkannya ke akuarium, jangan pernah menyentuhnya. Bulu babi bunga memiliki bisa yang cukup untuk membuat liburanmu jadi tidak menyenangkan. Atau pendek. Ikan batu, ikan paling berbisa di dunia, bisa berkamuflase. Astaga, ia bisa berbaur dengan lingkungan sekitarnya dengan baik, sehingga kamu tidak akan menyadarinya meskipun sudah berhati-hati. Kita bisa dengan mudah menginjak ikan ini, begitu merasa terancam, seperti saat kamu tidak sengaja mencoba menghancurkannya, ikan ini akan menancapkan duri berbisa yang tumbuh di sepanjang punggungnya. Semakin banyak tekanan, semakin banyak racun yang dihasilkannya. Dan ikan ini tetap berbahaya bahkan di daratan. Ikan jarum tidak berbisa, tidak memiliki gigi tajam, dan kemungkinan besar akan menjauh darimu. Bahayanya terletak pada bentuk tubuh ikan ini, bagaimanapun juga, ada alasannya ia disebut ikan jarum kan? Ikan jarum berenang di dekat permukaan air, jika ada bahaya, mereka melempar diri keluar dari air dengan kecepatan mencapai 60 km per jam. Rahang mereka yang panjang dan tajam mengubah ikan ini menjadi tombak terbang.
Ikan botana kasur punya duri yang tumbuh di dekat pangkal ekornya. Saat ikan ini merasa dalam bahaya, ia menggerakkan ekornya dan menampakkan duri berbentuk pisau bedah. Jika kamu tidak bergegas menjauh, kamu bisa menderita luka sayatan yang parah. Ingat juga bahwa beberapa spesies ikan ini juga berbisa. Hei, semoga harimu menyenangkan di pantai. Nah, jika karena alasan tertentu kamu ingin membangunkan panda raksasa yang sedang tidur atau memeluknya, ingat, ini ide yang buruk. Bahkan kucing besar yang tak punya rasa takut seperti macan tutul salju saja tak berani mengganggunya di alam liar. Panda yang kamu lihat di kebun binatang mungkin tidak begitu aktif, tapi mereka tetap punya rahang besar yang bisa menggigit dengan kuat. Ibu jari palsunya yang besar bisa mencengkram kuat musuh-musuhnya. Kesalahpahaman paling sering soal anjing laut macan tutul adalah mulutnya yang selalu tampak tersenyum. Tapi sebetulnya mereka adalah hewan yang cukup agresif dan pemburu yang efektif. Mereka suka bermain-main dengan mangsanya, yaitu penguin, ikan, cumi-cumi, dan bahkan anjing laut yang lebih kecil. Baru-baru ini, seekor anjing laut macan tutul bahkan menyeret seorang ahli biologi kelautan tenggelam ke bawah laut. Hei, berhenti memainkan makananmu. Tenggiling pemakan semut, makan serangga, jeruk, dan alpukat. Tenggiling memang tidak punya gigi dan penglihatan serta pendengarannya buruk. Kedengarannya seperti kakekku. Mereka tidak agresif dan cenderung menghindari manusia. Tetapi bila manusia berjalan di wilayah kekuasaan mereka, tenggiling bisa menjadi ganas dan mungkin menyerang. Mereka berdiri dengan kaki belakangnya, menjadikan ekornya alat keseimbangan, dan menyerang dengan cakarnya yang cukup tajam untuk melukai jaguar atau Land Rover. Alpaka yang lembut mungkin tampak ramah, tapi mereka punya cara tersendiri untuk membela diri. Mereka bisa meludah sampai sejauh 3 meter, dan kamu tidak mau ludahnya kena matamu karena mengandung asam lambung dan rumput yang sudah dikunyah. Mereka bisa menggigit dengan gigi tajam yang terdapat di bagian belakang mulutnya, dan kaki mereka yang lembut juga bisa mengirimkan tendangan maut kepada musuh. Mereka memang tidak lebih berbahaya dari anak kecil yang mengamuk, tapi lebih baik tidak membuatnya kesal. Ada 3 hal yang bisa memunculkan sifat jahat setan Tasmania. Ketika ada predator di dekatnya, saat bersaing mendapatkan pasangan, dan ketika melindungi makanannya. Juga Bugs Bunny. Tapi itu cuma di film kartun. Hewan ini biasanya makan serangga, burung, katak, dan ikan. Dan mereka lebih suka memulung daripada berburu. Tetapi jika kamu mengganggu rumah mereka karena alasan apapun, bersiaplah mendapatkan gigitan yang menyakitkan. Gigi mereka cukup kuat untuk mengunyah tulang. Gajah begitu pandai sehingga mereka mengerti perasaan gajah lain. Dan mereka bahkan mencoba saling membantu. Mereka juga bisa membalas dendam kepada manusia yang membuat mereka kesal. Gajah memblokir jalanan dan muncul di pedesaan yang penduduknya telah berbuat jahat kepada mereka. Gajah jantan menjadi sangat agresif ketika bertarung memperebutkan gajah betina. Hati-hati, kaki gajah yang besar juga bisa menimbulkan kerusakan serius. Lebih baik jauh-jauh deh. Ikan buntal dapat menggembung beberapa kali lebih besar daripada ukuran normalnya untuk melindungi diri dari predator. Saudara iparku juga bisa. Canda. Tapi ikan ini tidak seharusnya dimakan karena di dalam tubuhnya terdapat racun yang cukup untuk menghabisi 30 orang. Dan sejauh ini belum ada penawarnya. Jadi, jika kamu keracunan sendirian, kamu perlu mengundang beberapa teman untuk menyebarkan racunnya. Tidak, itu sih cuma karanganku saja. Angsa cenderung menganggap manusia sebagai ancaman terbesar bagi sarang dan keluarga mereka. Angsa jantan sangat agresif saat membuat sarang di musim semi dari bulan April sampai Juni. Ketika pendayung, pemancing, atau orang yang bermain kayak terlalu dekat dengan sarang mereka, angsa akan mulai mendesis dan mengepakkan sayapnya. Jika kamu tidak mengajukan peringatan ini, si angsa bisa saja membalikan perahumu. Lumba-lumba adalah satu-satunya spesies di planet ini selain manusia yang dapat menghilangkan nyawa makhluk lain tanpa alasan tertentu. Lumba-lumba jantan kadang bisa saja menyerang lumba-lumba betina atau yang masih bayi dan mereka tidak melakukannya demi makanan. Jika seekor lumba-lumba marah mengejarmu, kamu tak akan punya kesempatan untuk mengalahkan kecepatan berenangnya yang mencapai 32 km per jam. Kecepatan perenang Olimpiade Michael Phelps hanya maksimum 10 km per jam. Jadi dia juga tak bisa menolongmu. Kukang adalah satu-satunya primata berbisa di dunia.
mereka mempunyai bisa di sikunya. Racun ini berpindah ke dalam mulutnya saat merawat dan melindungi bayi-bayinya. Mereka juga menakut-nakuti predator seperti ular sanca dan elang dengan menggunakan tanda khusus yang menunjukkan betapa mengerikannya mereka. Jika kukang menggigit manusia yang memasuki wilayahnya atau mengganggunya, hasilnya bisa berupa ruam, kejutan anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang sangat serius, bahkan jangan dibayangkan bisa lebih parah lagi. Terlepas dari badannya yang besar dan tubuhnya yang tampak canggung, kuda Nil bisa berlari jauh lebih cepat daripada manusia. Dan giginya juga jauh lebih tajam. Jika kamu menghalangi perjalanannya menuju sumber air, sifat agresifnya pun muncul. Tetapi sebelum menyerang, mereka akan memberikan semacam tanda peringatan. Jika kamu melihat kuda Nil menguap atau mengeluarkan suara seperti tertawa, artinya ia mulai marah. Sulit dimengerti ya. Gurita cincin biru memang sangat kecil, tapi bisanya 1000 kali lebih mematikan dari sianida. Racun ini biasanya digunakan untuk berburu udang, kepiting, dan ikan-ikan kecil. Jika makhluk ini merasa terancam, cincin birunya akan menyala sebagai peringatan. Jika kamu tidak memedulikannya, ia bisa saja menggigitmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi beberapa menit kemudian, kamu akan merasakan gejalanya. Mual, mati rasa, dan bahkan kehilangan kesadaran serta kemampuan bergerak. Jadi, selalu waspada ya. Siput kerucut geografis adalah makhluk yang sangat berbahaya. Mereka menusuk mangsanya dengan gigi yang menyerupai rudal, kemudian memasukkan bisanya. Jika seekor siput kerucut kecil menggigitmu, rasanya hanya seperti sengatan lebah. Tapi jika kamu sedang sial dan bertemu yang lebih besar, gigitannya bisa menyebabkan mati rasa, bengkak, kelumpuhan otot, perubahan daya penglihatan, dan bahkan kesulitan bernapas. Angsa Kanada telah bertahun-tahun hidup di sekitar manusia, tapi mereka masih waspada jika kita mendekati sarangnya, terutama selama musim kawin pada musim semi. Pada musim tersebut, angsa jantan bisa mengejar dan menggigit manusia yang tampak seperti mengancam pasangan, telur, atau bayi-bayinya. Jika kamu ingin menghindari serangan unggas yang galak ini, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mundur perlahan saja. Tupai punya banyak musuh, baik di alam liar maupun di tengah kota. Kekuatan super mereka untuk melawan musuh adalah kecepatan dan kelincahannya. Seringnya, mereka aman didekati, tapi tetap susah ditebak seperti hewan liar lainnya. Sesekali mereka senang menggigit, dan hati-hati, gigitannya bisa menyebabkan infeksi seperti rabies. Tupai lebih suka mengejar hewan peliharaan atau anak-anak, tapi bisa juga menggigit manusia dewasa. Jadi untuk jaga-jaga, berjalanlah selalu di belakang hewan peliharaan atau anak-anakmu untuk digunakan sebagai umpan. Tentu saja aku bercanda. Jika kamu melihat kanguru berdiri dengan kedua kaki belakangnya, mundurlah. Ini adalah cara mereka memberi peringatan bahwa mereka menganggapmu sebagai ancaman bagi kanguru betina atau makanannya. Mereka sangat profesional dalam bertinju satu sama lain, dan kaki mereka sangat panjang, serta cakarnya sangat tajam. Kanguru bisa meloncat ke udara untuk memberi kekuatan tambahan bagi tendangan mereka yang cukup kuat untuk membuat patah tulang. Platypus tidak punya gigi, dan makanan utamanya adalah serangga serta kerang-kerangan. Platypus adalah salah satu dari 2 mamalia yang bertelur. Walau begitu, hewan ini tetap bisa membahayakanmu. Platypus jantan punya taji tajam tersembunyi di tumit kaki belakangnya yang menyimpan racun yang bisa melumpuhkan seekor anjing. Koala memperoleh sebagian besar cairan dari makan daun kayu putih, dan perlindungan dirinya berasal dari gigi dan cakarnya yang tajam. Jika koala mencakar orang yang ingin memeluknya terlalu keras, mereka bisa menularkan infeksi yang menyusahkan. Rakun mudah beradaptasi terhadap lingkungan apapun, termasuk halaman belakang rumahmu. Mereka jarang menyerang manusia secara langsung, tetapi dapat merusak barang-barang dan membuatmu sakit. Mereka akan mencari kemana saja untuk mendapatkan makanan, dari tempat sampah sampai sarang burung, dan dari sanalah mereka tertular berbagai infeksi. Di samping menularkan penyakit, rakun juga bisa melukai manusia yang penyembuhannya bisa makan waktu cukup lama. Jika biwara merasa bahwa kamu mengancam bendungannya, ia akan memukul-mukulkan ekornya di air sebagai peringatan. Jika kamu mengabaikannya, ia akan mencoba menggunakan giginya yang tajam untuk melawanmu guna melindungi keluarganya. Jadi, lebih baik menjauhlah. Berang-berang menghabiskan banyak waktunya untuk berenang telentang
dan jarang membersihkan badannya. Itu sebabnya mereka meninggalkan sisa-sisa ikan yang menarik serangga pembawa penyakit. Selain sangat kotor, mereka juga bergigi kuat yang bisa digunakan menyerang tamu tak diundang. Kasuari adalah burung paling berbahaya di planet ini. Seekor burung kasuari bisa sama beratnya dengan manusia dewasa. Kakinya panjang serta kuat dengan cakar yang tajam. Mereka bisa mengejarmu dengan kecepatan 48 km per jam. Tetapi syukurlah, kasuari tidak suka berkelahi. Tetapi jika kamu tidak ingin menjadi sasaran tendangan karatenya, jaga jarak aman dan jangan memprovokasi mereka. Paham? Bagus. Hari Kamis sore itu turun hujan, dan kamu meringkuk di kursi berlengan dengan secangkir coklat panas sambil melihat video baru Sisi Terang. Tiba-tiba, terlihat bayangan mengerikan di atasmu. Ada monster di dinding dengan 100 kaki dan antena di kepalanya. Kamu mencoba menghubungi bantuan sekaligus ibumu. Saat sedang menelepon, tamumu bergerak secepat kilat. 2 detik kemudian, kamu tidak bisa melihatnya lagi. Kamu meraih kain pel dan bersembunyi dalam lemari pakaian. Dengan tangan gemetaran, kamu membuka peramban dan mengetik, "Hewan mengerikan di rumahku." Kamu menggulir sampai menemukan apa yang kamu cari. Kelabang rumah. Ternyata, ia hanya punya 15 pasang kaki, 2 mata sempurna, dan 2 antena panjang yang sensitif untuk mencium bau dan merasakan getaran. Kaki kelabang yang terletak di dekat kepala dan mulutnya berbisa. Dan ia bisa menahan lebih dari 1 mangsa dengan kaki-kakinya yang digunakan seperti lasso. Semua ini menjadikan tamumu itu pemburu yang unggul. Entah bagaimana, semua halaman web yang kamu baca menyarankan untuk membiarkan hewan itu dan bersyukur ia ada di rumahmu. Banyak orang berusaha untuk menyingkirkannya, tapi kelabang rumah adalah pengendali hama alami dan gratis dalam rumahmu. Mereka akan membantu membasmi hama, lalat, semut, ngengat, laba-laba, rayap, dan kecoa. Kamu sebagai manusia sama sekali tidak ada dalam daftar menu mereka. Mereka adalah pemburu malam yang aktif dan tidak meninggalkan jaring atau jebakan dimanapun. Hewan ini juga tidak membangun sarang di dalam rumah dan tidak makan perabotan, pakaian, makanan, atau hewan peliharaan. Mereka bergerak tanpa bersuara dan tanpa meninggalkan jejak kotor di belakangnya. Kelabang rumah tidak membawa penyakit apapun, dan sebagian besar mereka keluar di malam hari saat kamu tidak melihat. Mereka selalu bergerak mencari mangsa. Karena gerakannya yang cepat, mungkin kamu tidak akan melihatnya sama sekali. Mereka hanya menggigit jika diserang terlebih dahulu. Saat itu pun, gigitannya tidak bisa menembus kulit. Rasanya seperti sengatan lebah ringan, tidak terlalu sakit. Semua ini tampak menjanjikan, dan kamu hampir siap keluar dari persembunyian. Kamu menjerit seperti anak perempuan. Ia datang lagi. Cepat, kamu masih belum merasa nyaman untuk berbagi tempat tinggal dengan makhluk berkaki banyak itu. Kamu menyambar stoples dan kertas. Ia berlari menyeberangi ruangan, ke bawah rak buku. Kamu menunggunya keluar melalui tembok. Lampu kamu matikan agar hewan itu lebih tenang. Ia diam sekarang, sehingga kamu bisa menangkapnya. Kamu membawanya keluar dan berharap agar hewan itu masih mau melakukan tugasnya mengendalikan hama di luar sana. Kamu memutuskan untuk mengamankan rumahmu dari tamu-tamu tak diundang lainnya. Jadi, kelabang rumah suka kelembapan dan paling suka berkeliaran di kamar mandi dan ruang bawah tanah. Kamu turun ke ruang bawah tanah dan menutup semua celah di lantai dan dinding. Kamu mengecek semua pipa di kamar mandi dan dapur untuk mengetahui apa ada yang bocor. Sempurna. Kini waktunya keluar dan menyingkirkan daun-daun serta ranting kering. Kelabang suka bersembunyi di sana. Malam yang sibuk, kamu memutuskan untuk menonton TV. Aduh, ngeri sekali monsternya. Itu adalah tarantula Goliath pemakan burung, laba-laba terbesar di dunia. Dan seperti kelabang rumah, ia tampak jauh lebih mengerikan daripada yang sebenarnya. Makanan Goliath mencakup serangga, katak, dan tikus. Ia hidup di Amerika Selatan bagian utara. Meskipun ukurannya besar, ia tidak bisa melukai manusia dengan bisanya. Gigitannya tidak lebih dari sengatan lebah. Tamu berikutnya dalam acara ini adalah hiu paus. Ini jelas bukan hama. Ia adalah hiu sekaligus ikan terbesar di dunia. Sedikit lebih besar daripada bus tingkat dan beratnya setara dengan 5 ekor gajah.
Hiu ini punya 300 gigi kecil-kecil di dalam mulutnya yang digunakan untuk memakan plankton dan sekali-sekali ikan. Hiu paus adalah perenang yang lambat dan hiu yang paling baik hati. Mereka bahkan bermain dengan para penyelam. Sebenarnya, manusia lebih berbahaya bagi mereka daripada mereka terhadap manusia. Meskipun ukurannya raksasa, kaki seribu Afrika raksasa adalah hewan yang pemalu dan lebih suka bersembunyi di bawah bebatuan sepanjang hari. Yang bisa diserangnya hanyalah daun-daun kering di tanah. Dengan begitu, ia berperan bagi lingkungan. Kadal berduri Australia adalah kadal mengerikan dengan banyak duri di tubuhnya. Mereka bergerak di sekitar semak-semak dan gurun untuk mencari semut. Itulah makanan favorit mereka dan satu-satunya. Mereka bisa makan ribuan semut kecil dalam sehari. Mereka menangkap semut dengan lidahnya yang lengket. Kadal berduri menggunakan durinya untuk melindungi diri melawan pemangsa dan tidak akan menyerang manusia. Kekuatan supernya adalah berubah warna mengikuti perubahan suhu. Kelelawar berwajah keriput hidup di Amerika Tengah dan Selatan. Mereka hanya makan buah-buahan dan bentuk wajah serta kulitnya membantunya dalam hal ini. Mereka tidak mengenal tata krama ketika makan dan membenamkan seluruh wajahnya ke dalam makanannya. Semua keriputnya membantu cairan buah langsung masuk ke dalam mulutnya. Wah, keren sekali idenya. Aku harus mencobanya. Aye-aye adalah lemur yang hanya hidup di Madagaskar. Kepercayaan kuno setempat mengatakan bahwa bertemu aye-aye benar-benar membawa kesialan. Sebetulnya, aye-aye adalah makhluk tidak berbahaya yang memakan serangga dan larva. Ia mengetuk-ngetuk batang pohon dengan cepat untuk mendapatkan makanan dan mengeluarkannya dengan jari tengahnya yang panjang. Aye-aye lebih suka tinggal di pepohonan dan hampir tidak pernah turun ke tanah. Jadi, hampir tidak mungkin kamu akan bertemu dengannya. Jika kamu mengunjungi Nepal atau India dan menjumpai seekor buaya dengan hidung sempit yang panjang, jangan panik. Itu adalah gavial. Buaya adalah kerabat mereka yang terdekat, tapi gavial bukan buaya. Gavial adalah spesies unik yang berbeda. Hidungnya yang aneh sangat sesuai untuk menangkap ikan. Ikan adalah makanan favorit mereka. Gavial dewasa, penyayang dan perhatian terhadap anaknya, serta makhluk yang sangat pemalu. Ia bersembunyi dari manusia dan tidak pernah menyerang mereka. Ular susu tampak mirip ular karang, tapi tidak seperti ular karang yang sangat berbisa. Ular susu sama sekali tidak berbahaya. Alam memberikan garis-garis berwarna terang itu untuk menipu calon pemangsa, supaya mengira mereka adalah ular karang. Berkat peniruan itu, mereka bisa bertahan di berbagai tempat dari ladang dan bebatuan sampai area pertanian dan gudang. Sebagian orang bahkan menjadikan ular susu sebagai hewan peliharaan. Ya, tapi jangan sampai keliru dengan perbedaan pola warnanya itu. Kura-kura mata-mata berduri sangat pemalas. Mereka tidak berenang, melainkan berjalan di sungai dan rawa-rawa yang mengalir lambat. Mereka hanya keluar dari air untuk bertelur. Mata-mata tidak berburu, tapi menunggu datangnya mangsa. Ketika melihat ikan, ia akan memanjangkan lehernya dan menelannya seperti penyedot debu. Ia harus melakukan ini karena rahangnya tidak mampu mengunyah. Hei, belajarlah jadi mata-mata yang gesit. Ngengat harimau Virginia itu sama takutnya kepadamu seperti kamu takut kepadanya dan ia berusaha menghindari kontak dengan segala cara. Makanan favoritnya adalah dedaunan. Daun pohon birch, dedalu, mapel, kenari, kubis, dan lain-lain. Ngengat ini mengunyah bagian daun yang lembut dan meninggalkan tulang daunnya. Jika merasa sangat terganggu, ia akan mencoba melindungi diri. Tapi bekas paling parah yang ditinggalkan adalah iritasi kulit ringan atau bekas pukulan nunchaku jika dipaksa menggunakan seni bela dirinya. Haya! Bercanda. Burung nasar punya paruh dan cakar tajam, juga reputasi sebagai penjahat. Sebenarnya burung ini tak akan melukai satu makhluk hidup pun. Makanan kesukaannya adalah bangkai binatang. Nyam. Dengan cara ini, burung nasar membuat dunia lebih bersih dan sehat, semacam pengendalian hewan. Tidak seperti burung-burung lain yang mempunyai luas penglihatan 360 derajat. Burung nasar hanya fokus pada apa yang terjadi di bawahnya dengan penglihatan seluas 60 derajat.
Kutu laut raksasa adalah kerabat dekat udang dan kepiting yang hidup jauh di bawah permukaan laut. Tubuhnya seperti alien dengan lusinan cakar tajam di perut dan 4 pasang rahang untuk berburu. Namun, di sekitar mereka tidak selalu ada makanan. Itu sebabnya mereka melambatkan metabolisme untuk menghemat energi dan terus hidup dalam keadaan setengah hibernasi. Tikus mondok hidung bintang berukuran sebesar hamster dan merupakan pemakan tercepat di dunia. Ia menekankan bintang aneh di hidungnya ke tanah untuk mengetahui apa yang ada di 10-12 tempat dalam sedetik sekaligus. Bintang itu memiliki 100.000 serat saraf di dalamnya yang mengirimkan informasi ke otak tikus mondok. Kompensasi yang lumayan atas hampir tidak adanya daya penglihatan dan cukup bagus untuk berburu serangga. Sedangkan bagi manusia, ia sama sekali tidak berbahaya. Tidak seperti kalajengking kerabatnya. Kala cemeti tidak berbisa maupun beracun dan tidak dapat menggigit, menyengat, atau melukai manusia dengan cara apapun. Mereka bahkan tidak dapat mengunyah. Jadi mereka duduk dan menunggu sampai ada serangga lewat dan mendeteksi dengan kakinya. Hewan ini cocok menjadi hewan peliharaan. Bahkan para pemiliknya meletakkan di wajah mereka tanpa rasa takut. Ya, tak apa-apa. Kamu saja duluan. Aku lihat-lihat saja dari sini. Saat membayangkan burung paling berbahaya di dunia, seperti yang biasa kulakukan di siang bolong, elang atau burung nasar mungkin muncul di benakmu. Tapi ternyata burung kasuari yang berwarna biru ini paling berpotensi memberi luka paling parah dibanding burung seram terkenal yang kusebutkan sebelumnya. Spesies kasuari terbesar bisa tumbuh setinggi dan seberat manusia pada umumnya. Burung gemuk ini tidak bisa terbang, tapi memangnya kamu bisa? Selain itu, lari kasuari lebih kencang. Jadi, akan percuma jika kamu melarikan diri darinya. Kasuari bahkan bisa mengejarmu di dalam air, karena mereka juga perenang yang hebat. Mereka pun mampu berlari secepat 50 km per jam. Jadi, kamu mungkin perlu naik mobil untuk kabur jika kasuari yang marah mengejar tepat di belakangmu. Jangan khawatir, mau bagaimanapun, mereka jarang sekali menyerang manusia. Angsa putih adalah makhluk anggun yang cantik. Setidaknya, begitulah kata dongeng. Tapi menyentuh salah satu burung seberat 13 kg ini bukanlah ide yang bagus. Angsa punya taji tulang di sayap yang mereka gunakan untuk menghantam musuh. Lebar sayap angsa kira-kira sekitar 2,5 meter. Dan mereka bisa menamparmu dengan sayap cantiknya ini. Mereka juga menggigit loh. Jangan pernah sampai terlalu dekat dengan mereka, karena mereka sering mengejar manusia, terutama jika sang angsa sedang mengasuh anak di dekatnya. Dan angsa putih tentunya tidak sebaik bawang putih. Mereka galak. Angsa bisa mendesis keras dan bahkan menggonggong. Jika mendengar tanda peringatan ini, artinya kamu sudah melanggar batas terdekat. Manusia dan murai sudah sejak lama punya hubungan benci tapi sayang yang aneh. Burung berukuran sedang ini terkadang bisa sangat agresif, tapi jika dirawat dengan baik, kalian mungkin bisa berteman. Murai mampu mengenali wajah manusia dan pasti akan kembali ke halaman rumahmu jika kamu memberinya makanan enak. Tapi jika kamu membuatnya kesal, mereka juga akan mengingatnya dan menyimpan dendam. Jadi, berhati-hatilah menjaga hatinya. Maafkan pelesetan barusan. Pelikan adalah simbol cinta, dan konon mereka siap mengorbankan nyawa mereka sendiri demi melindungi anak-anak mereka. Sekarang aku paham kenapa mereka menelan seluruh mangsanya tanpa mengunyah atau mencabiknya. Ingat, jangan pernah mendekati sarang pelikan. Kamu memang bukan ikan kecil, dan paruh pelikan terlalu kecil untuk menelan manusia. Tapi kamu tidak ingin digigit, kan? Oke, burung yang satu ini bisa membuat bulu kudukmu berdiri hanya dengan namanya. Burung shawbill adalah burung yang sangat besar, tingginya mencapai 1,5 meter atau sedikit di bawah tinggi rata-rata manusia. Tidak heran, mereka mampu melawan buaya. Oke, setidaknya bayi buaya. Tapi mereka hanya butuh rang super kuatnya untuk menang menggunakan satu pukulan. Masih tidak takut? Mereka membuat suara yang pasti membuat kita merinding, seolah kamu berada di film aksi bioskop. Jika menurutmu burung unta penakut ini tidak berbahaya, kamu salah 2 kali. Pertama, mereka tidak memasukkan kepala ke dalam pasir karena takut. Ini hanyalah ilusi optik. Dan ya, bagaimana mungkin mereka bisa bernapas di dalam pasir?
Kedua, burung unta adalah orang tua yang super protektif. Jadi, jika kamu ingin mendekati anak-anaknya, burung kelas berat yang bisa berlari secepat mobil di jalanan kota ini akan mengejarmu. Belum takut? Kusarankan sebaiknya kamu takut, sebab burung unta adalah kerabat terdekat T-Rex yang masih hidup saat ini, bersama dengan ayam. Huatzin terlihat sangat tidak berbahaya, kecuali baunya yang tidak sedap, tapi itu lain cerita. Bayi-bayi mereka memiliki sayap yang terkenal sadis. Sayap anak-anak Huatzin memiliki dua cakar besar yang punya banyak fungsi. Pertama, sebagai salah satu pelindung dari predator. Dan kedua, untuk membantu memanjat pohon jika dia jatuh atau keluar dari sarang. Begitu sudah dewasa, cakar ini menghilang seperti gigi susu. Ukuran bukanlah segalanya. Kalau kamu adalah burung kolibri, kamu harus makan hampir 150 kg per hari untuk mempertahankan berat badan normal dengan metabolisme burung kecil ini. Tapi umurmu juga akan jauh lebih pendek, hanya sekitar 3-5 tahun. Jika pernah mewarnai rambut, kamu mungkin punya satu kesamaan dengan burung herring berjanggut dibanding orang lain. Mungkin hanya kalian berdualah spesies di seluruh dunia yang menggunakan pewarna dengan sengaja. Burung herring mewarnai bulunya dengan tanah merah untuk menunjukkan dominasinya atas burung lain. Kalau manusia, ya kita hanya suka terlihat berbeda. Kondor California mungkin tidak sebesar pesawat terbang, tapi ukurannya tetap terbilang besar. Lebar sayapnya hampir 3 meter. Sayapnya berpotensi berbahaya bagi manusia, tapi kemungkinan kita bertemu mereka sangatlah kecil. Di tempat asalnya, hanya ada sekitar 200 ekor yang masih hidup. Bayangkan ini, kamu sedang mencari makan enak di kulkas, tapi tidak bisa melihat makanan yang menggugah selera. Jika kamu adalah murai basia, kamu akan langsung buang angin di kulkas. Kedengarannya menjijikan, tapi begitulah cara burung ini mencari cacing tanah yang bersembunyi. Mereka melancarkan serangan gas agar cacing terkejut dan hore! Mereka kini menjadi sasaran empuk burung tukang kentut ini. Tutup hidungmu dan bon appetit! Oke, ayo beralih dari cerita jorok tadi. Mari kita lihat ke langit. Kamu mungkin tidak mengira akan melihat burung beracun dalam daftar ini. Tapi sayangnya, aku dengan senang hati mempersembahkan Pito Hui bertudung kepadamu. Para ilmuwan mengetahui burung ini beracun saat tangan mereka terus terasa kebas dan ada sensasi terbakar setelah memegang burung-burung ini. Ada banyak racun di bulu mereka, terutama di bagian bawah. Burung ini tidak menghasilkan racunnya sendiri. Mereka mungkin mendapatkannya dari kumbang yang menjadi santapannya. Atau bagaimana kalau angsa bersayap taji? Angsa yang satu ini terkenal karena beracun juga, dan racunnya berasal dari mengunyah kumbang lepuh. Menyentuh saja tidak akan berbahaya, tapi memakannya bisa menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Racunnya tetap ada bahkan setelah dimasak. Burung lain yang tidak ingin kamu makan adalah burung puyuh biasa. Tapi jangan tertukar dengan burung puyuh Jepang yang biasanya dipelihara sebagai pedaging ya. Burung puyuh biasa bisa sangat beracun, bahkan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan seperti gagal ginjal. Itu semua tergantung pada tanaman tertentu yang dimakan burung ini. Kabar baiknya, mereka hanya beracun selama periode migrasi, tapi tetap enak dan aman di luar masa migrasi. Jika kamu tidak yakin, lebih baik hindari menyantap burung yang satu ini di piringmu, kecuali kamu ingin nyeri otot. Jika melihat burung hantu salju yang menggemaskan, kamu sebaiknya menutup mata dan lari. Burung ini mungkin terlihat baik, tapi sebenarnya mereka punya cakar setajam silet yang mampu mereka gunakan dengan sangat lihai. Mereka mengarahkannya ke bagian yang paling rentan, seperti kepala, mata, dan lainnya. Intinya, jangan macam-macam dengan burung hantu salju. Satu lagi spesies yang sebaiknya kamu jauhi adalah anis bentet kecil. Jangan tertipu oleh katak kecil di namanya, apalagi oleh matanya yang tampak polos. Jangan tertipu sedikit pun. Ingat bentuk burung ini dan jangan pernah menyentuhnya. Mereka sama beracunnya dengan katak panah Amerika Tengah dan Selatan yang terkenal itu. Iphrita kowaldi mungkin kecil, tapi dia punya mekanisme racun yang membuat burung kecil ini tak gentar. Mereka hanya memakan jenis kumbang tertentu yang memberi burung ini racun spesial. Hanya dengan menyentuhnya, kamu mungkin akan kebas karena efek racunnya. Burung ini juga tidak bisa dimakan karena racunnya tidak hilang meski sudah dimasak. Elang emas adalah aderainya dunia burung. Mereka mampu mengangkat beban hingga 1,8 kg. Elang emas mampu mengangkat kura-kura dan mangsa lainnya dengan mudah. Burung perkasa ini cukup kuat untuk mengangkat balita, tapi untungnya mereka tidak pernah melakukannya. Bahkan, orang-orang di Mongolia menggunakan elang ini untuk berburu serigala.
Angsa Kanada telah hidup dekat dengan manusia selama bertahun-tahun, tapi mereka masih waspada jika kita berada di dekat sarangnya, terutama pada musim kawin di musim semi. Pada masa-masa ini, angsa Kanada dapat mengejar dan menggigit orang yang dianggap sebagai ancaman bagi telur, pasangan, atau bayinya. Jika kamu ingin menghindari serangan burung yang mudah marah ini, cara terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mundur teratur. Burung camar yang romantis di langit tampaknya tidak terlalu berbahaya. Paling-paling hanya meninggalkan hadiah kotoran yang tidak begitu kamu inginkan. Sayangnya, informasi ini kurang pas dengan kenyataan karena burung ini sangat agresif. Seperti jenis burung lain, mereka hanya menyerang jika terpaksa. Jadi, aturannya lumayan simpel. Jangan ganggu mereka dan menjauhlah dari sarangnya. Oh, saat mesin waktu akhirnya ditemukan. Berhati-hatilah dengan burung-burung dari masa lalu. Velociraptor sudah lama punah, sama seperti dinosaurus lainnya. Mereka punya cakar dan bulu. Velociraptor memang adalah burung dan bukan kadal bersisik. Ngomong-ngomong, ini dia kuku tajam yang harus kamu takuti. Kuku ini bisa memotong apa saja. Jika kamu pergi ke masa depan, tetap waspada juga ya. Kamu tidak pernah tahu apa yang menunggumu di sana. Kamu sedang bersantai di rumah, menikmati kopi di senja hari, di kamarmu yang nyaman. Tapi tiba-tiba kamu melihat nyamuk yang besar. Tidak, lebih tepatnya, raksasa. Kakinya yang panjang dan kurus membentang selebar telapak tanganmu. Dan ia terhuyung menabrak apapun yang ada di hadapannya. Meski bentuknya ramping, hewan ini tetap menakutkan. Bagaimana jika nyamuk ini membawa malaria? Bagaimana jika nyamuk ini memakanmu hidup-hidup saat kamu terlelap? Perlahan, agar tidak menarik perhatian monster itu ke dirimu sendiri, kamu turun dari kasur empukmu dan lari ke kamar mandi, mengunci diri di sana, dan membuka browser di ponselmu. Setelah beberapa detik, kamu menarik napas lega. Ternyata itu hanya crane fly, yang tentu saja bukan nyamuk. Bentuknya mungkin seperti monster terbang, tapi sebenarnya dia ramah dan bahkan tidak berdaya. Banyak crane fly bahkan tidak punya mulut, jadi mereka sama sekali tidak makan. Dan untuk spesies yang punya alat makan, hanya akan memakan nektar bunga manis. Crane fly terbang dengan sangat kikuk. Sayap mereka yang agak pendek tidak sebanding dengan tubuh besar dan kaki panjangnya. Jadi mereka lambat dan mudah ditangkap. Burung, katak, kelelawar, serta kucing suka menjadikan mereka camilan. Satu-satunya cara agar mereka tidak dimangsa adalah dengan melepas salah satu anggota tubuhnya. Kaki mereka mudah patah, bahkan tanpa disentuh sama sekali. Dan jika kamu masih belum yakin untuk tidak berlari keluar dan membakar rumahmu saat melihat makhluk ini, pikirkanlah ini. Crane fly bisa memberitahumu apakah kolam renang tempat kamu akan berendam berkualitas baik atau tidak. Jika kamu melihat serangga ini melayang atau hinggap di atas air, berarti airnya bersih. Bukan cuma itu, nelayan seringkali membuat umpan mereka terlihat seperti larva crane fly karena bentuknya lebih menggiurkan bagi ikan. Tapi selagi bergoogle ria, kamu tertarik membaca tentang sejumlah serangga yang aneh dan tidak kalah unik lainnya. Misalnya, ada kutu busuk berwajah manusia. Tenang, mereka tidak benar-benar bau. Setidaknya untuk manusia, mereka mengeluarkan feromon yang menarik perhatian kutu busuk lainnya, guna menginformasikan bahwa ada makanan di dekatnya. Ciri fisiknya yang paling aneh ada pada namanya. Kutu busuk berwajah manusia memiliki wajah di punggungnya dengan 3 titik hitam terbentuk di atas warna merah. Warna punggungnya yang cerah memperingatkan predator bahwa serangga itu tidak enak atau bahkan beracun. Sementara kedua mata hitamnya menarik perhatian pemangsa dari kepalanya yang rentan. Nama ulat pelana juga lumayan jelas memberitahu fitur tubuhnya. Makhluk ini terlihat seperti dari planet lain dengan pelana hijau cerah di punggungnya. Dan hanya pelana ini yang sayangnya aman disentuh. Duri yang kamu lihat di sekujur tubuhnya tajam dan sangat beracun. Jika kamu ingin membelai makhluk mungil ini, pastikan kamu tidak menyentuh bagian lain. Baiklah, selanjutnya kita memiliki kumbang titan. Inilah kumbang terbesar di seluruh dunia. Dia dapat tumbuh sepanjang telapak tanganmu, lengkap dengan jari-jarimu. Melihatnya di alam liar bisa menjadi pengalaman yang mengejutkan, terutama jika dia terbang tepat di depanmu. Tapi jangan khawatir, untungnya raksasa ini tenang dan tidak akan menggigit jika kamu tidak mengancam keselamatannya terlebih dulu.
Namun tetap, jika kamu membuatnya marah, jangan sampai rahangnya mencapitmu. Serangga ini akan mendesis dan menggigit, dan satu jentikan capitnya dapat mematahkan pensil menjadi dua. Uniknya, kumbang titan dewasa sama sekali tidak makan, sebab dia tidak membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sebagai larva, dia sudah mendapatkan cukup energi untuk menjaganya tetap kenyang bahkan setelah dewasa. Aku juga mau seperti itu. Ada serangga yang bentuknya lebih seram, yaitu Weta raksasa. Hidup di Selandia Baru, makhluk mirip jangkrik ini membuat kita berpikir ada yang lupa mengunci portal ke neraka. Dia bertubuh besar dan kuat, punya 6 kaki berduri, berantena panjang yang tampak seperti alien, dan berahang besar yang mungkin bisa memotong baja. Nyatanya, serangga raksasa ini cukup ramah dan tidak akan menggigit kecuali dipancing. Dan meski kamu tergigit, dampaknya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Ada video yang memperlihatkan Weta menggigit tangan seseorang yang memegangnya, tapi tidak menyakitinya sama sekali. Jadi, jangan sampai tampangnya membuatmu takut, meski berat serangga ini mungkin melebihi burung pipit. Ngengat atlas terlihat seperti memiliki 3 kepala, yang 2 diantaranya seperti kepala ular. Serangga cantik yang aktif pada malam hari ini memiliki bentuk aneh di ujung sayapnya yang terlihat seperti kepala ular. Sepertinya ini adalah cara mereka bertahan dari predator. Dan untuk alasan yang sama, makhluk ini terkadang disebut ngengat kobra. Di Asia Tenggara dan India, tempat biasanya hewan ini tinggal, ngengat atlas sering ditemukan di peternakan kupu-kupu yang menghasilkan sutra dan pemandangannya indah sekali. Lebar sayap ngengat ini bisa mencapai 25 cm alias lebih besar daripada tanganmu. Laba-laba merak mungkin adalah arachnida paling imut di dunia dan mungkin berbagi gelar ini dengan sepupu mereka yang pandai melompat. Laba-laba merak sangat kecil sehingga kamu mungkin tidak akan menyadari jika ada seekor yang berlarian di dapurmu. Tapi jika kamu berkesempatan melihatnya dari dekat, lakukanlah. Laba-laba merak sangatlah cantik. Mereka punya mata bulat besar layaknya manik-manik, bulu biru dan merah berkilau, serta bulu halus yang imut di tubuh dan kakinya. Tarian kawin mereka juga merupakan pemandangan indah yang tidak boleh kamu lewatkan. Sayangnya, mereka hanya tinggal di Australia. Ada ngengat lain dalam daftar ini, yaitu ngengat kolibri. Ingat betapa besarnya ngengat atlas tadi? Nah, yang satu ini sebesar burung kolibri dan kemiripan di antara keduanya tidak hanya sebatas nama. Kecepatannya mengepakkan sayap, lidah yang panjang untuk meminum nektar bunga, dan bahkan suara yang dihasilkannya saat terbang. Semuanya bisa membuatmu bingung apakah yang kamu lihat benar-benar ngengat atau bukan. Sama seperti temannya yang besar, ngengat berbulu ini juga ramah. Dan jika kamu bertemu dengannya, anggaplah itu sebagai hari keberuntunganmu. Longhorn Orb Weaver Spider atau laba-laba penenun bola bertanduk panjang adalah salah satu arachnida paling unik di dunia. Dalam sebagian besar aspek, laba-laba ini hanyalah laba-laba biasa. Tapi entah kenapa, dia memiliki 2 tanduk melengkung di punggungnya. Punggungnya sendiri berwarna oranye terang untuk menakuti predator. Merah berarti bahaya. Namun para ilmuwan masih tidak yakin kenapa laba-laba ini membutuhkan tanduk-tanduk ini. Jadi, ada sejaring misteri yang bisa kamu pecahkan. Terdengar gemerisik lembut dari dedaunan di sekitar kakimu. Lalu beberapa tumpuk daun sedikit bergerak, dan tanduk besar nan perkasa mencuat ke hadapanmu. Itu adalah kumbang Hercules, salah satu kumbang terbesar di bumi. Hampir separuh ukurannya berasal dari tanduk di kepalanya. Berkat tanduk yang luar biasa ini, kamu tahu persis bahwa ini adalah kumbang jantan. Kumbang betina tidak bertanduk sama sekali. Namun nama ini bukan cuma berasal dari tanduknya, tapi juga dari kemampuan luar biasa serangga raksasa ini untuk mengangkut beban super berat. Kekuatannya hanya sedikit di bawah kumbang kotoran. Seekor kumbang Hercules dapat membawa beban seberat 850 kali beratnya sendiri. Jika kamu pernah melihat serangga dengan 5 kepala memakai topi runcing, tenang, kamu tidak sedang bermimpi buruk. Itu adalah wereng pohon Brazil. Bagai muncul langsung dari film sci-fi dan tampil ke layarmu. Serangga ini penuh dengan misteri. Dia kecil dan sulit ditemukan, sehingga tak banyak yang diketahui tentangnya. Tidak ada yang tahu kenapa wereng pohon memiliki bola-bola berbulu di kepalanya. Tapi setidaknya kita tahu pasti bahwa kepalanya hanya 1. Hehe, sudah terlihat jelas kan? Jika berenang di kolam air tawar di suatu tempat di kawasan tropis Afrika, perhatikanlah jemari kakimu. Mungkin ada kumbang air raksasa sedang mengincarnya. Dia adalah serangga pemangsa dan yang terbesar dari jenisnya. Dengan capit besar itu, tidak heran dia dikenal sebagai kutu aligator dan penggigit jari kaki.
Gigitan monster penghuni air ini sangatlah kuat. Dia menangkap mangsanya dengan kaki depan dan kemudian mengunyahnya perlahan. Dan ingat kalau aku sempat menyebutnya sebagai predator? Itu bukan cuma hiperbola. Makanan favorit kumbang air raksasa adalah ikan dan amfibi. Terlepas dari namanya, lalat kalajengking tidak ada hubungannya dengan kalajengking. Mereka mendapatkan julukannya berkat ekor mereka yang sangat mirip sang arachnida yang terkenal kejam itu. Melihat kalajengking terbang memang merupakan pemandangan menakutkan. Tapi tenang saja, makhluk ini kecil dan ramah. Mereka bahkan tidak bisa menggigitmu. Hanya pejantannya yang memiliki ekor seperti itu dan menggunakannya untuk menarik betina. Hey, boleh juga. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata tongkat berjalan? Jelas bukan serangga kan? Tapi ini memanglah nama serangga. Lihatlah ranting ini dan coba tebak, apakah ada makhluk hidup lain di sini? Iya atau tidak? Ranting ini sama sekali bukan ranting. Ini adalah tongkat berjalan. Serangga ini telah mengembangkan kamuflase yang menarik. Mereka panjang dan sangat polos, serta mampu berdiri diam selama berjam-jam sehingga terlihat seperti ranting kering. Tapi begitu kamu menyentuhnya, dia akan lari dengan kaki-kakinya yang kurus. Berkat penampilannya, burung pemangsa sering melewatkan tongkat berjalan di antara dedaunan yang lebat. Kerabat Australia mereka bahkan mengeluarkan aroma yang nikmat, seperti selai kacang. Jadi lapar. Weekend sudah tiba, waktunya bersih-bersih. Kamu berjalan keluar, mengambil kemoceng dan sapu untuk menyingkirkan sarang laba-laba di jendela. Semuanya akan dibasmi habis sekarang. Waktu lagi asik-asiknya membersihkan sarang laba-laba, tiba-tiba kamu melihat semacam lumpur berbentuk aneh yang menempel di bawah atap dan beranda. Apa ini? Kamu tiba-tiba teringat, itu pasti sarang tawon. Kamu mungkin berpikir ada sekumpulan tawon dengan banyak sarang di sana. Untungnya, tawon sarang lumpur adalah serangga penyendiri. Sarang lumpur itu berisi laba-laba yang sudah dilumpuhkan. Kadang, bahkan bisa sampai 500 laba-laba yang terperangkap di dalam sarang ini, menunggu tawon muda menetas. Kalau ada lubang di sarangnya, berarti sarang itu tidak aktif atau sudah tua. Karena tawon ini membuat lubang saat mereka meninggalkan sarang. Kalau kamu mau membersihkannya, sebaiknya tunggu malam hari ya, saat tawon-tawon itu tidak begitu aktif. Meski sifat mereka tenang, tapi kalau merasa terancam, mereka tak akan ragu untuk menyengat. Mirip seperti beberapa jenis hewan yang digabungkan menjadi satu serangga, anjing tanah, atau yang mungkin lebih dikenal sebagai orong-orong, adalah salah satu serangga yang terlihat menyeramkan. Dengan cakar yang seperti tikus tanah, berbadan jangkrik, dan kepala seperti udang, makhluk ini seperti platipusnya dunia serangga. Mereka tidak berbisa dan hanya akan menggigit jika kamu memerangkapnya di dalam genggaman tanganmu. Dan kalau kamu membuatnya marah, serangga ini punya senjata rahasia, sayapnya. Mereka bisa mengeluarkan cairan coklat berbau busuk dari tubuh mereka. Kayak sigung ya. Jadi, biarkan saja mereka meninggalkan rumahmu dan kamu tidak perlu lagi bersih-bersih. Kolam pasang surut dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuhan dan binatang. Ada banyak makhluk laut seperti bintang laut, lamun, kelomang, ikan kecil, dan berbagai jenis gurita. Kalau kamu berpapasan dengan gurita cincin biru, sebaiknya jangan diganggu ya. Itu alasan dia memamerkan warna biru neonnya kepadamu. Gurita kecil ini punya gigitan berbisa yang 1000 kali lebih kuat daripada sianida dan tidak ada penawarnya. Jangan menyentuhnya dengan kayu atau mencoba mengangkatnya kalau kamu tidak mau dibawa ke rumah sakit. Atau lebih parah lagi, kamar mayat. Menurutmu ular di darat sudah menakutkan? Tunggu sampai kamu lihat ular laut. Ditemukan di Samudra Hindia dan Pasifik, ada sekitar 50 spesies ular laut. Mereka sangat cantik, tapi juga berbahaya. Untungnya, mereka tidak begitu menghiraukan kita. Ular laut Dubois adalah ular paling berbisa di lautan, disusul oleh ular laut berparuh. Bisa mereka bikin gigitan kobra jadi kayak gigitan semut. Bisa kedua ular ini sangat berbahaya loh. Untungnya, bisa mereka butuh berjam-jam sampai bisa berdampak pada manusia. Itu pun kalau mereka bisa menggigit menembus baju selammu.
Kamu mungkin bakal teriak kalau lalat ini hinggap di lenganmu waktu kamu jalan-jalan di luar. Ya, aku nggak bakal heran kok. Lalat kalajengking, sesuai namanya, punya ekor melengkung yang mirip seperti penyengat kalajengking. Tapi tenang, ekornya ini cuma dipakai saat mereka kawin. Lalat ini juga punya kepala panjang seperti paruh yang digunakan untuk makan setelah mencuri serangga yang tertangkap di jaring laba-laba. Untuk menemukan pasangan sempurna, mereka suka memberikan hal yang setara dengan sekotak coklat dan bunga, yaitu air liur mereka. Romantisnya. Kalau kebetulan kamu lagi di Afrika, kamu mungkin gak akan melihat burung besar ini kalau tidak memperhatikan. Burung syubil akan diam saja saat kamu melewatinya. Dengan tinggi 1,5 meter dan lebar rentang sayap kurang lebih 2,5 meter, syubil kelihatannya seperti predator puncak, padahal tidak sama sekali. Dikenal sebagai salah satu burung paling lambat, hampir seperti patung. Syubil cuma makan ikan di dekat permukaan air, tanpa memedulikan sekitarnya. Burung ini sama sekali nggak takut sama manusia. Meski nggak bakal nyamperin dan berbasa-basi dengan kita, mereka nggak masalah kalau kita mau mendekat buat foto-foto. Kalau kamu mendengar suara cicit kecil waktu berada di kebun, itu mungkin tikus, tupai, atau seekor kumbang badak yang memperingatkanmu bahwa kamu terlalu dekat. Mereka suka berisik kalau terganggu. Dengan tanduk besar menyeramkan di kepala mereka, tampaknya mereka bisa membela diri dengan itu. Tapi itu mustahil. Fungsi tanduk itu cuma untuk menyingkirkan daun dan ranting yang menghalangi jalan mereka, serta menghentikan pejantan lain masuk ke area kumbang betina. Enggak cuma punya tanduk di kepala, mereka juga kuat banget loh. Kumbang ini bisa mengangkat 850 kali bobot mereka. Itu sama kayak kita bisa mengangkat bobot 65 ton atau 11 gajah. Kamu mau coba? Aku sih, no. Kebanyakan ditemukan di China, tufted deer atau rusa berumbai. Kelihatan menggemaskan dengan jambulnya. Benar, tapi tunggu sampai dia menoleh. Astaga, itu rusa vampir. Untungnya hewan ini tidak mengisap darahmu atau memakai jubah. Hanya taring pejatannya yang tumbuh saat musim kawin. Taring itu menggantikan tanduk untuk mempertahankan wilayah dan betinanya. Taring ini lebih seperti gading kayak di gajah, bukan gigi. Mereka nggak cuma punya taring, tapi juga menggonggong seperti anjing dan kabur kayak kucing kalau mereka takut. Langit merah waktu petang mengagumkan. Langit merah waktu pagi menyemangati. Tapi, apa kamu tahu soal pasang merah? Pasang merah adalah kumpulan alga beracun yang naik dari dasar laut setelah badai besar. Alga ini tampak seperti tumpahan saus tomat atau karat di air, tapi sangat berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Ikan dan biota laut akan mencoba kabur begitu terpapar alga beracun ini di air. Alga ini tidak berbahaya bagi manusia yang terpapar. Tapi kalau kamu makan seafood yang terkontaminasi racunnya, akibatnya bakal lebih serius. Jadi, kalau laut berwarna merah, menjauhlah dari air. Beberapa laba-laba suka muncul dengan warna cerah untuk menunjukkan bahwa mereka berbahaya. Tapi tidak untuk laba-laba funnel web Sydney dari Australia. Laba-laba hitam berkilap ini nggak butuh drama untuk membuktikan kekuatannya. Hewan merayap yang pemarah ini bisa menyebabkan bahaya besar saat memutuskan menggigit kita. Dia bisa melumpuhkan seluruh sistem saraf kita dalam 30 menit. Membuat sarang di naungan seperti gelondong kayu tua, sepatu, atau bahkan orang-orangan di kebun. Laba-laba ini suka tinggal di dekat wilayah kita supaya gampang dapat makanan. Waktu sudah bosan di suatu area, mereka meninggalkan sarang dan berkelana untuk mencari tempat baru. Asik ya? Kata orang, ratel atau musang madu itu hewan yang paling santuy, dan kayaknya sih bener. Kalau kamu cukup berani untuk merebut makanan dari jaguar, singa, atau hiena, apalagi yang bisa kamu takutkan? Kerabat tangguh dari cerpelai ini tidak hanya ganas, tapi juga sangat pintar. Bahkan mereka bisa menggunakan alat untuk kabur dari kandang. Benda seperti penggaruk, batu, dan lumpur
bisa dijadikan alat untuk melarikan diri buat mereka. Selain kemiripan fisiknya dengan sigung, ratel juga memiliki kelenjar berbahaya di ekornya yang bisa mengeluarkan bau yang tajam. Jadi, mereka itu tangguh, bau, punya kulit lentur dan kuat. Dan untuk melengkapi itu, mereka juga punya imunitas kuat terhadap kalajengking dan ular. Kalau kamu berpapasan dengan ratel, sebaiknya jangan usil ganggu deh. Kita enggak bakal menang. Pernah dengar jamur stroberi dan krim? Gak pernah ya? Gimana kalau nama lainnya jamur gigi berdarah? Jamur ini tidak beracun, tapi rasanya pahit sekali. Kamu bakal berpikir 2 kali sebelum mencicipinya. Saat masih muda dan tumbuh, ada jeli merah yang keluar dari pori-pori jamur putih ini. Cairan lengket itu adalah getah yang dikeluarkan karena jamur itu menyerap terlalu banyak air. Tapi, penampilan jamur dewasanya membosankan kalau dibandingkan dengan itu. Cuma warna krem kayak jamur biasa. Di bawah kanopi jamur tempat produksi sporanya, struktur jamur ini mirip seperti gigi yang membuatnya makin aneh. Tasmanian Devil memiliki reputasi mudah marah saat terancam, bertarung dengan pejantan lain, atau saat berusaha mendapat tempat buat makan malam. Mereka disebut Devil karena suka memamerkan gigi, menyerang, dan punya salah satu jeritan paling menyeramkan yang pernah kamu dengar di tengah malam. Mereka juga akan memakan hampir semua yang bisa mereka masukkan ke dalam mulutnya. Mereka jarang menyerang manusia, tapi tentu akan membela diri kalau sudah terpojok. Dengan gigitan kuat seperti itu, siapa juga yang mau digigit? Untungnya, Tasmanian Devil juga lebih memilih kabur. Kamu dan teman-temanmu lagi pesta di halaman belakang rumahmu. Beberapa orang terlihat asik main lempar frisbee. Karena terlalu semangat main, mereka sampai ngelempar piringan itu ke belakang gudang. Salah satu temanmu langsung mencarinya, tapi dia malah ngelihat benda mirip bola raksasa. Dan di dekatnya ada kawanan tawon yang terus berdengung. Tanpa sepengetahuanmu, sarang tawon raksasa ini telah menggantung di atap gudang. Temanmu langsung lari terbirit-birit menuju ke dalam rumah, bikin bingung tamu lain. Kemudian kamu ngelihat segerombol tawon mulai ngacak-ngacak pestamu. Kalian jadi histeris dan langsung masuk ke ruang tengah. Para tamu kelihatan panik karena tawon itu mulai menginvasi pestamu. Kawanan serangga itu hinggap di snack dan makanan panggang yang kalian tinggalkan, kemudian berterbangan di seisi halaman belakangmu. Kamu cuma bisa meminta para tamu untuk segera pulang dan segera bersih-bersih. Tawon biasanya nggak membahayakan kecuali dipancing, tapi sebaiknya kita menjauh aja lah, apapun alasannya. Kemudian kamu menghubungi jasa pengendali hama untuk melaporkan sarang tadi. Sembari nunggu mereka datang, kamu hanya bisa duduk diam. Sialnya, seekor tawon berhasil masuk rumah. Tamumu yang masih ada di dalam rumah mulai panik dan ngerusak barang-barangmu. Kamu pun membuka pintu depan agar mereka keluar. Cara terampuh untuk mendeteksi sarang tawon yaitu dengan mengamati pola terbangnya. Kalau ada tawon yang mondar-mandir terbang ke suatu tempat, kemungkinan sarangnya juga ada di situ. Selalu waspada ya kalau kamu ngelihat lebih dari satu tawon sekaligus. Beberapa spesies tawon diketahui lebih suka terbang sendiri, tapi selalu hidup bersama dalam koloni. Tawon punya insting arsitektur yang kuat. Sarang tawon umumnya terbuat dari campuran serat kayu dan air liur. Mereka mengubahnya menjadi bahan mirip kertas dan membuat konstruksinya berbentuk segi enam. Serat kayu ini diperoleh dari pepohonan, atau kalau sarang itu berada di dekat pemukiman manusia, hewan ini bisa mengambilnya dari pagar, kusen jendela, dan benda lain. Pengendali hama akhirnya tiba di rumahmu dengan mengenakan perlengkapan pelindung mirip superhero, dan kamu mengamati mereka menjalankan tugasnya dari jauh. Mereka akhirnya bisa melepas sarang itu, dan untungnya letaknya cuma di halaman belakang rumahmu. Banyak orang telah melaporkan sarang tawon di dalam rumah, di belakang lemari, di dalam garasi, dan bahkan di atas jendela. Meski posisinya di luar, kamu nggak akan bisa membuka jendelamu untuk menghirup udara segar. Seperti kebanyakan pengendali hama, tim ini melepas sarang seukuran bola sepak itu, kemudian memindahkannya ke alam liar yang lebih aman. Sebetulnya, tawon punya peran sebagai pengendali hama alami. Gak semua serangga berani nyari gara-gara sama mereka. Tawon akan menjadikan apapun di hadapannya sebagai mangsa. Banyak petani juga telah mengandalkannya sebagai pelindung lahan mereka. Akhirnya kamu bisa keluar rumah lagi. Sebentar lagi kamu akan bisa bikin pesta yang lebih meriah.
Pada bulan April 1963, sarang tawon terbesar yang pernah ada ditemukan di sebuah peternakan di daerah terpencil. Saking beratnya, sarang itu sampai jatuh dari pohon, kemudian terbelah menjadi dua. Panjangnya sekitar 4 meter atau sebesar mobil kumbang Volkswagen dan diameternya 1,5 meter, kurang lebih setinggi kulkas. Pasti ngeri banget kan kalau kamu ngelihat langsung sarang segede ini? Kali ini kamu lagi hiking di wilayah timur laut Brazil. Tapi tiba-tiba kamu punya firasat buruk. Oh bukan, ini bukan soal perutmu kok. Tapi lanskapnya kok kelihatan aneh ya. Seakan-akan kamu lagi berdiri di area kuno. Sekelompok ilmuwan mulai memintamu untuk menjauh. Dan awalnya kamu gak memahami ucapan mereka. Tapi ternyata kakimu udah nginjek sarang rayap raksasa. Serangga yang hobi menggerogoti kayu ini memang suka mendiami area di sekitar kayu. Dan meskipun punya mentalitas koloni seperti semut dan lebah, sebetulnya rayap berkerabat dengan kecoa. Rayap sering ditemukan di Amerika Utara dan Selatan, tapi juga sering terlihat di Eropa dan Asia. Semuanya berkat manusia yang sering mengangkut mereka bersama kapal dan peti. Hewan ini bisa menancapkan rahangnya di semua permukaan yang terbuat dari kayu. Setelah menjauh dari sarang tadi, kamu ngelihat banyak sarang serupa di sekitarmu. Kamu pun langsung mengamatinya dari dekat. Kemudian para ilmuwan ngasih tahu kalau kamu sedang berada di kompleks besar yang dipenuhi 200 juta gundukan rayap. Meski tinggi sarang ini sekitar 3 meter, banyak di antaranya kelihatan menawan. Ilmuwan memperkirakan umur sarang ini sudah mencapai 4.000 tahun dan bentuknya bisa teramati via satelit di atas sana. Semua sarang ini menyelimuti area seluas Inggris Raya. Kalau jadi rayap kecil, kamu akan melihat area itu setara dengan 4.000 piramida Agung Giza. Sarang kosong yang gak aktif ini berupa satu jaringan terowongan utuh yang saling terhubung. Para ilmuwan masih nyari tahu seluruh koloni super rayap ini. Tapi sampai saat ini, mereka belum nemu detailnya. Mereka masih belum bisa nemu ruangan sang ratu. Mengingat ukurannya yang sangat jumbo, proses ini pasti akan memerlukan waktu lama. Rayap termasuk organisme yang banyak akal, tapi bisa sangat membahayakan struktur buatan manusia, termasuk juga tanaman dan perkebunan. Karena bermigrasi dengan manusia lewat laut, kebanyakan rayap gak terbiasa hidup di lingkungan baru mereka. Akhirnya mereka nyari perlindungan di berbagai tempat, termasuk rumah dan gedung. Rayap telah menjadi biang kerok atas hancurnya banyak properti dan bangunan kayu. Kalau rumahmu banyak berbahan kayu, berarti sama aja kamu lagi nyediain prasmanan massal untuk para rayap. Tapi ada positifnya juga sih. Hewan ini memakan selulosa pada kayu, kemudian melarutkannya menjadi zat yang bisa tersebar untuk mendukung pertumbuhan tanaman lain di ekosistem. Kamu melanjutkan perjalanan di sabana terbuka sambil menikmati cahaya matahari yang cerah. Tapi tiba-tiba langitnya jadi mendung dan ternyata itu bukan gumpalan awan tebal yang membawa hujan lebat. Setelah mengamati gerakan anehnya dari dekat, kamu baru tahu kalau itu sekumpulan belalang. Ternyata kawanannya bisa sebanyak itu. Pada tahun 2020, Afrika Timur diserbu kawanan belalang yang memenuhi area seluas lebih dari 2.000 km persegi. Kawanan belalang ini menginvasi Afrika Timur, Semenanjung Arab, dan Timur Tengah, lalu melahap tanaman pangan penduduk setempat. Para ilmuwan mengklaim peristiwa ini sebagai invasi belalang terbesar dalam 50 tahun terakhir. Belalang dianggap sebagai hama paling ganas. Kalau cuma 1 atau 2 ekor aja memang gak membahayakan. Kelihatannya cuma biasa-biasa aja dan gak terlalu ngerusak tanaman. Tapi kalau jumlahnya sampai 80 juta, efeknya pasti sangat parah kan? Dan pastinya kita semua langsung tercengang saat melihat ada hama sebanyak itu. Diperlukan banyak upaya untuk mengendalikan belalang, tapi dalam banyak kasus, upaya penyelamatannya selalu terlambat. Jadi, setelah ngelihat segerombolan belalang itu, kita baru nyari perlindungan. Padahal hewan ini bisa menembus berbagai rintangan. Kamu nemu gubuk kecil untuk ngumpet, tapi saat mereka terbang melintas, rasanya seperti diterpa badai. Akhirnya aman juga nih. Kamu mulai melongo keluar, tapi semua tanaman sudah habis dimakan. Akhirnya matahari bisa terlihat lagi, tapi kawanan tadi melanjutkan perjalanannya. Serangga lain yang terkenal sebagai biang kerok dari banyak masalah pada tahun 2020 adalah tawon raksasa Asia. Para ilmuwan mengklaim serangga ini nggak seagresif dengan manusia kecuali dipancing. Tapi mereka bisa sangat ganas terhadap lebah madu loh. Tawon raksasa Asia bisa ngerusak seluruh sarang lebah cuma dalam hitungan jam. Lebah madu kecil nggak akan bisa berbuat banyak untuk melindungi diri dari monster sebesar 5 cm ini. Ih, ngeri!